Selamat pagi semuanya. Nah, di video yang lalu terjadi beberapa kesalahan waktu saya membahas mengenai sel elektrolisis. Jadi, saya perbarui lagi videonya. Nah, sel elektrolisis ini adalah bagian terakhir dari pembelajaran mengenai elektrokimia. Jadi, di awal kita sudah belajar tentang reaksi redoks sebagai dasar dari sel volta dan sel elektrolisis. Kemudian kita sudah belajar juga sel volta yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik atau kita memperoleh energi listrik dari zat kimia. Nah, kali ini kita membahas sel elektrolisis. Sel ini mengubah atau menghasilkan senyawa kimia dari energi listrik. Jadi, dengan bantuan energi listrik, kita bisa memperoleh zat kimia. Komponen utama suatu sel elektrolisis paling sederhana adalah suatu sel elektrolisis itu harus terdiri dari elektroda. Nah, elektrodanya ini dihubungkan ke sumber arus listrik. Nah, kalau kita lihat di sini, elektroda kutub negatifnya itu nanti akan disebut katode. Sedikit berkebalikan dengan sel volta ya. Elektroda positifnya nanti akan disebut anode. Kalau di sel volta kebalikannya ya. Nah, tapi reaksi yang terjadinya itu tetap sama. Jadi reaksi di katode itu adalah reaksi reduksi. Sedangkan reaksi di anodenya adalah reaksi oksidasi. Jadi harus ada elektroda yang terhubung ke arus listrik. Selain itu, elektrodanya ini juga harus tercelup ke dalam larutan elektrolit. Larutan elektrolit pasti nanti akan mengandung kation dan anion. Jadi harus mengandung ion positif, kation, dan ion negatif atau anion. Nah, tujuan pembelajaran sel elektrolisis adalah kita harus bisa menentukan reaksi apa yang terjadi di katode dan di anode. Reaksi yang terjadi di katode atau di kutub negatif itu bergantung pada jenis kation. Kation itu apa? Ion positif yang ada di elektrolitnya. Nah, nanti akan ada 3 kemungkinan kation. Yang pertama, kationnya itu bisa ion H+, bisa juga ion-ion logam golongan 1A, 2A, dan 3A. Ion-ion logam yang potensial reduksinya kecil atau logam-logam yang sukar mengalami reduksi. Nah, bisa juga nanti kationnya adalah ion logam lain. Jadi bukan logam-logam reaktif, bukan logam-logam golongan 1A, 2A, 3A. Biasanya logam golongan transisi. Nah, kalau kationnya ion H+, maka reaksi yang terjadinya adalah reaksi reduksi ion H+. Reduksi ion H+ itu seperti apa? Seperti ini persamaannya. Jadi ion H+-nya akan tereduksi menghasilkan gas hidrogen. Sementara kalau kationnya ion logam golongan 1A, 2A, dan 3A, apa saja ini golongan 1A, 2A, 3A? Li, Na, K, Ca, Mg, dan aluminium. Nah, ion-ion logam ini sukar mengalami reduksi. Jadi yang tereduksi malah air. Reaksi yang terjadinya adalah reaksi reduksi air. Nah, dari mana ada air? Ingat, tadi ada larutan elektrolit ya. Larutan elektrolit, pelarutnya pasti air. Nah, reaksinya seperti ini. Nanti akan dihasilkan ion OH-, suasananya akan menjadi basa, dan ada produk gas hidrogen. Nah, bagaimana kalau kationnya itu ion logam lain? Reaksi yang terjadinya adalah nanti reduksi ion logam yang bersangkutan. Misalkan saja ion logamnya itu ion Lx+. Nanti akan bereaksi dengan X buah elektron.
dan logamnya akan mengendap atau akan terjadi penambahan massa di katode. Nah, ini adalah reaksi-reaksi yang terjadi di katode. Reaksinya tergantung dari jenis kation. Kation itu ion plus yang ada di larutannya, yang saya lingkari hijau. Kalau kationnya ion H+, reaksi yang terjadinya reduksi ion H+. Seperti itu reaksinya. Kalau ion logam yang aktif, maka reaksinya adalah reduksi air. Kalau ion logam lain yang tidak terlalu aktif atau yang potensial reduksinya tidak terlalu kecil, ion logamnya bisa mengalami reduksi. Nah, berikutnya kita akan membahas reaksi yang terjadi di anode atau di kutub positif. Nah, reaksi di anode itu bergantung pada jenis anodenya atau bergantung pada jenis elektrode di kutub positifnya apa. Nah, kalau kita lihat di diagram sel sederhana tadi, jadi bergantung pada jenis anodenya ini apa. Nah, nanti ada dua kemungkinan. Anodenya bisa jadi inert. Inert itu artinya tidak ikut bereaksi. Anode apa saja yang inert? Yang inert itu adalah karbon atau grafit, platina, dan emas. Selain itu tergolong anode tidak inert atau ikut bereaksi. Nah, kalau anodenya inert, kelanjutannya kita harus melihat lagi anionnya apa. Anion itu apa? Anion itu ion negatif yang ada di elektrolit. Nah, kemungkinannya nanti anionnya itu bisa jadi yang pertama, anionnya bisa jadi ion OH-. Atau bisa jadi anionnya itu adalah ion sisa asam beroksigen. Contoh ion sisa asam beroksigen itu ion sulfat misalnya, ion nitrat, dan seterusnya. Atau bisa jadi nanti anionnya itu sisa asam tidak beroksigen. Biasanya ini sisa asam halida. Anion-anion golongan 7A biasanya. Nah, kalau anionnya ion OH-, maka yang terjadi adalah reaksi oksidasi ion OH-. Reaksinya seperti apa? Seperti ini reaksinya. Begitu. Jadi nanti akan dihasilkan air dan gas hidrogen. Kalau anionnya beroksigen, maka reaksi yang terjadinya adalah oksidasi air. Reaksi oksidasi air itu seperti apa? Seperti ini. Nah, suasananya nanti akan jadi asam dan akan dihasilkan gas oksigen. Kalau anionnya tidak beroksigen, maka yang terjadi adalah oksidasi anionnya. Nah, saya wakili anion-anion tidak beroksigen seperti Cl-, Br-, I-, dan F- menjadi X lambangnya. Nah, hasilnya nanti akan menjadi zat X2. Tentu kalau dia F2 bentuknya gas, kalau Cl2 bentuknya gas, kalau Br2 bentuknya liquid, kalau I2 bentuknya solid. Nah, yang terakhir, kalau sekiranya anodenya itu tidak inert. Nah, anodenya ini tadi ini nih. Kalau anodenya tidak inert, maka kita tidak perlu melihat jenis anionnya. Kalau anodenya bukan C, PT, dan AU, selain karbon atau grafit, platina, dan emas, maka reaksi yang terjadinya adalah reaksi oksidasi anodenya. Jadi anodenya nanti akan berkurang masanya karena terlarut. Saya misalkan saja anodenya misalnya L, logam gitu, nanti dia akan menjadi bentuk ionnya dan akan melepas elektron atau logamnya akan larut.